Salam saudara-saudari semua, hari ini kita di cuaca badai angin, kita renungan pagi. Iya, hari ini memang kita tidak di Fulai di gereja sana, kita di rumah. Satu tempat yang indah untuk remote media, untuk membagikan renungan pagi. Mazmur pasal ke-7 yang disampaikan oleh Pastor Joshua, pertepatan hari ini hari angin badai, ada topan, mengatakan seseorang dalam kesusahan pada ia disalahkan atau disalahkan orang, ia datang di hadapan Allah. Allah adalah tempat pelindungan kita. Allah adalah hakim di antara kita, dan juga dialah awal dari hakim. Di sini memberitahukan kita kalau kita ada sesuatu terjadi, kalau ada pertikaian dengan sesama atau disahkan orang, untuk memberitahukan kepada kita datang di hadapan Allah. Pemazmur ini datang di bait sucinya Allah, di situ ia mencurahkan hatinya kepada Allah. Yang dari awal yang terpenting dalam menghadapi disalahkan orang, dalam hatinya apa yang ia rindukan, yaitu untuk datang di hadapan Allah. Hari ini dengan tema Allah adalah hakim kita, atau penghakiman Allah yang adil. Pada saat saya berpikir demikian, mungkin kalian akan merasa seperti keagamaan, ya pastilah Allah itu adalah hakim. Tetapi yang ingin saya beritahukan, dari awal sampai akhirnya dialah hakim. Atau dari segi lain kita melihat, kamu dalam menghadapi kesesakan, kamu mencari pertolongan siapa? Siapa tempat kamu berlindung? Di Mazmur ke-7 memberitahukan kita harus berlindung kepada Allah. Dari awal sampai akhirnya, Allah adalah yang harus kita berlindung padanya. Orang menghadapi kesusahan itu pasti ada. Tapi dalam kesusahan, kamu mencari siapa? Ini adalah kunci yang penting. Di kitab Raja-Raja melihat doa Salomo, pada saat menghadapi kesusahan, dalam menghadapi dosa, ia datang di hadapan Allah. Di situ ia mencurahkan di bait suci Allah untuk mengatakan semuanya. Ada tetangga bersalah kepadanya, atau ia disalahkan oleh tetangganya. Dalam perkumpulan milik Allah, bagi kita semua, yaitu saudara-saudari kita sekarang, perhubungan sesama pasti akan ada timbul masalah. Tapi pada saat timbul masalah, kamu akan pergi kemana? Kamu disalahkan, atau kamu disalahkan orang? Apa yang harus kamu perbuat? Di sini dikatakan kita berlindung kepada Allah, yaitu datang di hadapan Allah. Kalau orang itu bersalah, Allah akan menghukum dia. Orang itu, kalau dia tidak bersalah dan tidak punya kesalahan, Allah akan mengampuni dia. Allah adalah hakim. Segala sesuatu ada di tangan Allah. Dan perkara ini
setidaknya akan terjadi di perkumpulan orang Israel. Dan bagi kita sekarang juga terjadi di antara gereja kita. Dan boleh dikatakan lebih luas lagi, penghakiman Allah, kuasa Allah sampai di seluruh bumi. Allah adalah satu-satunya hakim bagi kita. Dan Mazmur ini saya bagikan dalam 4 paragraf. Dan keadaan Mazmur ini seorang orang Israel waktu dia menghadapi ia disalahkan orang. Dan di sini dikatakan di tema nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan kepadaku si orang Benyamin itu. Di perjanjian lama sulit kita melihat ada hubungan. Ada tertulis tentang hubungan ini. Sulit bagi kita mencarinya di Alkitab. Jadi kita serahkan dulu tema awal dari ini. Dan juga kita percaya ditaruh di Mazmurnya Daud. Bahkan dia tahu dia seorang raja harus datang di hadapan Allah untuk berdoa. Walaupun Daud menghadapi ia dikejar untuk dibunuh, dia menghadapi kesusahan, ia tetap berlindung kepada Allah. Walaupun meskipun di zaman Daud belum ada kemah suci. Jadi dia bisa datang di hadapan Allah untuk berlindung. Dia bisa mencari Samuel di Silo. Tapi saya juga percaya Mazmur ini sudah ada bait suci. Yaitu bait suci Salomo sudah didirikan dan orang Israel ada keperluan pada saat ia disalahkan, mereka datang di bait suci di hadapan Allah. Mereka mengangkat tangan dan berdoa. Ayat ke-1 dan ke-2 di Alkitab 2 dan ke-3. Di situ diberitahukan bahwa ia di situ berlindung kepada Allah. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Dia menghadapi kesusahan dan menghadapi disalahkan orang, musuh menyalahkan dia seperti singa yang mengeliling dia, ingin menerkam dia dan ingin mengoyak-ngoyak dia. Dia pergi kemana? Yaitu pergi ke Allah. Ya Tuhan Allahku, aku berlindung padamu. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya mereka jangan seperti singa menerkam aku dan menyerat aku. Di dalam hidup seseorang akan menghadapi keadaan yang demikian. Kesalahpahaman atau musuh menyerangmu, mengejarmu. Pada saat yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berlindunglah kepada Allah. Atau sebagian orang di Facebook atau di media menyerang kamu, apa yang harus kamu lakukan? Berlindunglah kepada Allah, tahu bahwa Allah yang berkuasa. Tetapi kita bisa melihat manusia menghadapi serangan terhadap dari sesamanya, ia akan balik menyerang atau melawan.
atau di situ menggunakan cara manusia untuk menyelesaikan perkara. Di sini kita melihat waktu menghadapi yang demikian hanya berlindung kepada Allah sebab ada Allah. Ayat 3 dan 4 atau 5. Dia mencurahkan hatinya kepada Allah. Terhadap Allah dia menyatakan keadaannya dan juga ia percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Ayat ke-4 dikatakan, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Maka di ayat ke-6 atau di 5 ya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku di tanah dan menaruh kemuliaanku dalam debu. Pemazmur di sini mengatakan dirinya. Dikatakan jika ada kecurangan di tanganku, melakukan yang jahat terhadapnya, kayak itu aku tidak bersalah kepadanya. Orang yang demikian, kalau dia memerlukan sesuatu, aku akan menolong dia. Bagaimana mungkin aku mencelakakan orang lain? Maka kalau demikian, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku. Bersama orang yang bersama baik-baik dengan aku, bagaimana mungkin dengan kejahatan aku terhadap dia? Di ayat yang ketiga, jika aku berbuat ini, ya Allahku, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, aku berbuat kesalahan, jika ada kecurangan, ya ini yang dikatakan di ayat 4 dan 5. Melakukan yang hadap terhadap orang yang hidup damai dengan aku. Tidak ada hal ini ya, merugikan orang. Dia di situ mencurahkan hatinya kepada Allah, ya Tuhan, aku tidak berbuat demikian. Orang yang tidak berbaik terhadap pun aku pun berbuat baik terhadap dia. Aku tidak berbuat jahat terhadap mereka yang dia di situ berkata kepada Allah, jika aku berbuat ini, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Segala sesuatunya yang aku punya, engkau boleh serahkan kepada musuh. Dia berkata kepada Allah, dia tidak berbuat demikian. Ini adalah serangan dari musuh, orang-orang yang menyerang dia. Itu menunjukkan musuh mengatakan dia berbuat jahat terhadap orang yang baik kepada dia, itu tidak benar. Dia di situ berseru kepada Allah, menyatakan isi hatinya. Ia datang di hadapan Allah untuk berlindung, berdoa kepada Allah. Di ayat ke-1 sampai 3 itu seruan hati kepada Allah, dan bahkan dia berkata, jika memang demikian, biarlah musuhku mengejar dan menangkap aku, tetapi ya Tuhan, aku tidak berbuat demikian. Pada saat ia mencurahkan hatinya akan kebenarannya, ayat ke-6 sampai 9, untuk mohon Tuhan bangkit untuk menghakimi.
Ayat ke-6. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadap geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintah penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengeliling aku, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Ya Tuhan, aku di hadapan-Mu aku tidak bersalah. Beingku dan aku sebagai manusia itu baik. Bahkan orang yang melawan aku yang tidak bersalah padaku pun aku berbuat baik terhadap mereka. Aku tidak mencelakakan orang lain. Sekarang ada orang yang hendak mencelakakan aku. Mohon Engkau bangkit. Bangkitlah dalam murkamu. Ya Allahku, bangkitlah. Ya Allahku, naiklah. Bangkit untuk aku dalam murkamu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Ya Tuhan, Engkau hakimkan perkara ini. Aku tidak bersalah, aku datang di hadapan-Mu. Aku datang di hadapan-Mu, mohon Engkau untuk memerintahkan penghakiman bagiku. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Dan juga para umat bangsa-bangsa datang di hadapan-Mu, mengelilingi Engkau, dan Engkau bertata di tempat yang tinggi. Engkau ditatah-Mu memberikan penghakiman, dan orang banyak mendengar penghakiman-Mu. Tuhan mengadil bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Pemazmur, dia di situ berlindung kepada Allah. Ya Tuhan, hakimilah aku, apakah aku benar dan aku tulus ikhlas. Engkau yang paling mengerti akan aku dan jelas akan keadaanku. Tidak ada kuasa ataupun kekuatan tahu bahwa bagaimana aku. Tapi Tuhan, Engkau tahu. Hakimilah aku, apakah aku benar, apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ayat 6 dan 8 itu dikatakan hakim. Ayat ke-8, Tuhan hakimilah aku, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Menurut keadilan-Mu menghakimi aku. Di ayat ke-9, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Karena Engkau Allah yang adil, jadi keadilan bagi orang jahat. Orang benar harus Engkau teguhkan, yaitu Engkau harus meneguhkan kebenaran orang yang benar. Kami mohon kepadamu, Engkau sendiri mengadakan penghakiman. Ya Tuhan, Engkau Allah yang adil. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, dan teguhkanlah orang yang benar. Sebab hanya Engkau Allah yang menguji hati dan batin orang. Ya Allah yang adil. Dalam menghadapi kesusahan, serangan orang lain, atau orang yang menyalahkan kamu di dalam perkataan atau lewat sistem media, serangan menyerang bagi kita tidak perlu takut. Tidak perlu mencari keadilan pada orang atau membela diri. Kita hanya perlu berdoa kepada Allah, percaya Allah berkuasa. Allah akan meneguhkan orang yang benar.
kejahatan orang fasik akan dipatahkan. Di masalah beberapa waktu yang lalu, waktu demonstrasi masyarakat, ada juga serangan orang terhadap aku. Tetapi aku tidak mengucapkan apapun dan juga tidak menanggapi. Di pihak manapun aku tidak merespon. Aku hanya mengandalkan Allah. Dan para staf gereja kami bersama berdoa kepada Allah. Allah akan akan mengakhirkan kejahatan orang fasik dan meneguhkan orang yang benar. Sebab Allah bangkit melindungi umatnya. Ia akan mengadili. Puji Tuhan. Ayat 10 sampai dengan 16 atau 11 sampai dengan 17. Pemazmur percaya akan penghakiman Allah yang adil. Atau dia sangat percaya keadilan dia Allah yang adil. Dia menghadapi serangan, dia datang di hadapan Allah, di situ berlindung dan berdoa kepada Allah, dan bahkan dia mohon kepada Allah untuk bangkit menghakiminya. Dia penuh dengan iman akan penghakiman Allah. Ayat ke-10 sampai dengan 16, imannya. Dia percaya kepada Allah bahwa orang yang benar akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati Allah pasti menyelamatkan. Orang yang benar, orang yang tulus hati, Allah akan menyembuhkan dan meneguhkan. Memberikan keselamatan bagi mereka. Tetapi orang yang jahat, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Seperti dikatakan di ayat 11, Allah adalah hakim yang adil dan murka setiap saat bagi orang yang fasik. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busunya, dan membidik terhadap dirinya. Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelalimannya yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Ayat 14. Sesungguhnya orang yang lalim dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Kita harus punya iman. Kita percaya kalau kita benar, Allah pasti akan meneguhkan kita dan menyelamatkan kita. Kalau orang lain dia jahat, penghakiman Allah pasti akan terjadi. Tetapi kapan itu akan terjadi? Apakah sekarang langsung? Belum tentu. Kita harus melihat. Lihatlah. Kamu lihatlah. Kalau dia demikian jahat, akhirnya ia akan terjatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Dia sendiri membuat lubang dan menggalinya, tapi kejahatannya terhadapmu, seranganmu, ia membuat lubang perangkap buat dirinya sendiri. Racun kejahatannya akan mencelakakan dirinya sendiri. Jadi pada saat kita menghadapi serangan atau kita disalahkan orang, kita tidak perlu untuk membalas dendam. Kita hanya berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah, dan memberi waktu bagi Allah kapan
kita melihat bagaimana kejahatan orang yang jahat mencelakakan dirinya sendiri. Sebab Allah telah mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, anak panahnya menjadi menyala. Orang yang lalim atau orang yang jahat hanya untuk mencelakakan diri sendirinya, dan apa yang mereka perbuat itu tidak benar, tidak baik, atau kita tidak memberi semangat bagi mereka. Kamu berbuat banyak kesalahan untuk mencelakakan aku, tapi pada saat kamu berbicara yang banyak, kamu berbuat salah, maka akhir hidupmu akan cepat berakhir. Pemazmur berkata, aku bukan demikian. Aku yang tidak bersalah. Orang yang melawanku, aku pun menyelamatkan mereka. Dalam hidup kita, kapanpun ada kebaikan, ada kindness bagi orang lain. Kita tahu orang jahat, orang yang berbuat jahat, mereka akan menghadapi penghakiman. Tetapi hati kita terhadap mereka tetap ada kebaikan. Jangan ada akar pahit atau mengutuk dia cepat mati. Bukan demikian. Tetapi kita percaya kepada Allah. Ada waktu bagi Allah, ada kuasa Allah. Ya, memang hati kita berdoa agar orang jahat tidak berbuat kejahatan. Seperti diayatkan di ayat 17 atau 18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Di sini bersyukur. Dia sangat percaya kepada Allah, dia Maha Adil. Atau confess, aku deklarasikan, aku mengaku bahwa Allahku adalah adil. Di ayat 1 sampai dengan 17, Mazmur ini semangatnya memberitahukan kepada kita Allah, dia adalah Tuhan yang adil. Menghadapi serangan orang atau kita dipermalukan orang, disalahkan orang, apa yang harus kita lakukan? Keadilan Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Keadilan Tuhan akan melakukan penghakiman. Dari awal sampai akhirnya Allah itu adil. Kita harus mengaku dia Allah yang Maha Adil, dan kita bersyukur karena keadilannya kita, dan kita harus bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi, sebab Allah kita berkuasa atas segalanya. Dia Maha Kuasa, Ia tidak lepas kendali. Dia sangat tahu apa keadaan yang kita hadapi. Dia akan menghakimi. Jadi kita hanya leluasa untuk melakukan, yaitu di dalam hidup kita harus selalu ada kebaikan, ada kindness. Seperti petunjuk Allah kepada kita, yaitu menjadi pohon kehidupan dan pohon kesukaan Allah, yaitu orang Yahudi. Dia ingin orang Yahudi lepas dari kejahatan menjadi pohon kehidupan untuk mempermuliakan Allah. Walaupun bagaimanapun dalam keadaan kita harus menjadi pohon kehidupan. Orang lain terhadap aku dipermalukan. Banyak sekali desas-desus atau gosip akan merajalela, tetapi mengatakanmu bagaimana tidak baik, mencelakakanmu atau kamu mencelakakan dia sepertinya yang disalahkan. Bahkan ada orang akan menghinamu, menjadi seperti orang yang merusak orang lain, merasa diri sebagai orang yang dirugikan. Tetapi sikap yang demikian
di masyarakat sering-sering diketemukan yang terjadi di rumah tangga, terjadi dalam satu komunitas, terjadi dalam kantor, yaitu ada penyelamat, ada yang orang yang dirugikan, ada perusak. Kita mudah sekali akan diletakkan orang seperti orang yang disalahkan, atau ditempatkan kita menjadi orang yang merusak dan merasa dia menjadi orang yang dirugikan. Maka dia akan mencari orang untuk menyelamatkan dia, untuk mengalahkan kamu yang merasakan kamu sebagai orang yang perusak di rumah. Suami istri di tengah semuanya, ada kalanya anak menjadi penyelamat. Hubungan suami istri ada kalanya diletakkan sebagai orang yang dirugikan dan satu menjadi penyelamat. Demikian juga di tempat kerja, di sesama rekan kerja, seringkali akan terjadi perkara ini. Bagaimana yang harus kita lakukan? Bahkan di sel grupmu pun ada hal yang demikian, sebab manusia penuh masalah. Saya berkata demikian karena manusia bermasalah, kamu tidak ikut sel group, bukan demikian ya maksudnya. Tapi karena kita punya masalah, kita harus ke sel group. Kita setiap orang punya pengalaman hidup, dan pengalaman hidup kita akan membuat kita menjadi orang yang terdesak atau orang yang disakiti, orang yang dirugikan, atau bahkan kita pun atau sampai menjadi penyelamat di posisi yang demikian. Itu pun bukan kebaikan, bukan kindness, itu bukan pohon kehidupan. Allah ingin menyelamatkan kita. Jadi kita dari berkat ini, kita dari tengah-tengah ini kita harus berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, menghadapi disalahkan orang. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang di hadapan Allah. Ya Tuhan Allahku, aku berlindung kepadamu. Engkau Allah yang adil, aku di hadapanmu, aku tidak bersalah, aku suci di hadapanmu. Mohon engkau melindungi aku percaya akan pengadilanmu, aku percaya akan mengadili orang jahat, pengadilan kejahatan orang jahat akan berakhir, dan orang yang benar akan engkau teguhkan. Aku percaya engkau Allah yang tempat aku berharap. Kita bisa datang demikian berseru kepada Allah, mohon Tuhan untuk menolong kita dan memberkatimu agar kita lepas dari segala kejahatan. Setiap doamu Allah mendengar. Amin. Tuhan memberkati. Saudara semua, mari kita merespon Tuhan Allah kita. Oh ya tahu kau, oh ya Tuhan, engkau mendengar setiap doaku. Biarlah kemuliaan meliputi seluruh bumi. Ya Tuhan, aku bermazmur memuji Engkau. Hatiku teguh untuk berharap kepadamu. Di dalam Engkau
penuh dengan belas kasihan anugerah. 找你，我要祷告，站在海过去，我要jaga jika Tuhan, aku berlindung kepadamu sampai bencana berlalu. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau dari surga mendengar setia. Engkau memberikan belas kasih-Mu, kasih setiamu. Kau在坚定，我心坚定，仰望是你，怎么我要将几个做你，在一个坚定的感你，那我要将几个做你，我心坚定，我心坚定，仰望你，神啊，我要唱诗歌颂你，在力量面前的恩典和怜悯，我要解靠你。Engkau Tuhan Allahku, hatiku tetap untuk berlindung kepadamu. Bagi yang berlindung kepadamu tidak perlu takut, yang menantimu tidak akan dipermalukan. 主耶和华，我的神，我的王，我的心要依靠你，凡投靠你不必惧怕，等候你必不少亏。 Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur yang menantikan Engkau tidak Engkau permalukan. Engkau mau menolong kami setiap orang di dalam kesusahan di saat kami perlukan. Pada saat kami diserang, ya Allah, Engkau menyertai kami. Saudara semua, saat ini kita bisa berdoa untuk bersyukur kepada Allah di masa lalumu. Sampai sekarang pertolongan Allah ada di tengah-tengahmu, dan atas pertolongan ini pernyataan kita bersyukur sebab Allah kita Dia nyata, Dia pasti akan menolong kita setiap orang dimanapun kalian berada di bawah topan ini. Kita bersyukur kepada Allah sebab Allah menyertai kita. Segala angin badai kesusahan Allah pas bisa memberhentikannya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, di dalam kesesakan kami di saat titik terendah, Tuhan, bagaimana Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang nyata di masa lalu, di setiap kesusahan Engkau memberikan kami jalan keluar. Orang jahat seperti angin badai yang mengejar kami, tetapi Tuhan, Engkau yang menenangkan angin badai. Kami berlindung kepadamu. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang tempat kami berlindung. Kami memuji Engkau. Ya Tuhan, kami deklarasikan Engkau Allah yang maha adil. Engkau adalah hakim yang adil. Di masa lalu, walaupun menghadapi kesusahan, kesesakan, tapi Tuhan, Engkau membawa kami melewati. Kami deklarasikan, kami berlindung kepadamu. Kami berharap kepadamu, sebagaimanapun angin besarnya angin badai. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau akan membawa kami melewati dan kami akan menang bersamamu. Saudara semua, mungkin di dalam hidupmu kita menghadapi diserang orang, disalahpahami, merasa tidak adil, dibully, bahkan
Aku tidak melakukannya. Aku terhadap orang lain baik, tetapi terbalik malah disalahkan. Kita tidak bisa menang di dalam kesusahan. Kita menderita, sakit hati. Saudara semua hari ini seperti Daud dalam menghadapi sesakan ini, serangan pertama yang ia lakukan yaitu mencari Allah. Dia di situ mencurahkan hatinya kepada Allah, dia berlindung kepada Allah, dia mencari Allah. Saudara semua, mari kita teduh hati kita. Apapun yang kamu hadapi, seberapa besarnya kesusahan, serangan atau yang kamu hadapi, atau disalahkan orang, sakit hatimu, kita berseru kepada Tuhan. Kita beritahukan segala kepahitan, sedih hati kita yang menyakitkan hati kita, kita beritahukan kepada Allah. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan hatimu, isi hatimu kepada Tuhan. Kita di online atau di samping kita sering mendengar perkataan yang sulit untuk didengar, dan kata-kata ini selalu ada. Dan kata kita, setelah kita mendengar, kita melihat, lupa untuk didengar. Selalu ada dalam pikiran kita. Sepertinya aku tidak melakukan. Mengapa kamu menulis demikian? Mengapa engkau mengatai aku demikian? Mengapa engkau menyalahkan aku? Aku sangat susah hati. Aku disakiti. Ya Tuhan, aku hanya berseru kepadamu. Engkau satu-satunya keselamatan bagiku. Aku mau berlindung kepadamu. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan aku. Tuhan, sembuhkanlah aku dan buanglah semua kata-kata ini, serang-serangan ini, kelakuan musuh yang mempengaruhi orang di sebelahku. Dia melihat aku seperti binatang buas. Mereka tidak mengerti akan aku, tetapi Tuhan, Engkau tahu akan aku. Ya Tuhan, Engkau pasti akan menyelamatkanku. Aku datang di hadapan-Mu, berseru kepadamu. Mohon Engkau tolong aku. Engkau pasti akan menenangkan angin badai ini. Tuhan, aku berharap kepadamu. Engkau satu-satunya Allah yang menyelamatkan aku. Ya Tuhan, satu-satunya Engkau yang menyelamatkanku. Aku hanya berharap kepadamu. Tuhan, dalam nama-Mu, kesembuhan dari-Mu sekarang masuk di antara saudara-saudari kami semua. Walaupun seberapa sulit perkataan yang tidak enak didengar dan sulit untuk diterima, tetapi Tuhan, saat ini Engkau menyembuhkan mereka. Sembuhkan saudara-saudari kami. Firman-Mu Tuhan sungguh nyata dan benar, dan keselamatan-Mu masuk di dalam hati mereka, masuk di dalam setiap kata-kata yang sulit untuk didengar. Engkau Allah yang menyelamatkan. Kami berharap kepadamu. Tuhan, aku tidak membela diriku sendiri, tetapi Tuhan, Engkaulah yang menolongku. Tolonglah aku. Di dalam doa, aku melihat ada seseorang, dia sendiri duduk di atas batu yang besar. Mata terus mengeluarkan air mata, tangisan yang tidak berhenti. Hatinya susah hati karena dia disakiti oleh orang yang sangat kamu kasihi, orang yang dekat padamu. Dia menyalahkanmu. Di dalam hatimu sangat merasakan sebatang gara dan putus asa. Seperti perkara ini selamanya aku tidak bisa dibenarkan lagi. Dan aku merasa orang ini, air matanya terus mengalir. Aku harus mencari siapa untuk mendengar curahan hatiku, siapa yang bisa membelaku. Bahkan saya merasa perkara ini sudah sangat lama, tetapi perkara ini selalu
menekan hatimu sehingga kamu tidak bisa bebas dan sukacita, sehingga kamu tidak bisa terus maju. Kamu selalu, karena kata-kata ini menekanmu. Air matamu terus mengalir. Kemudian saya mendengar suara Allah. Suara Allah yang lemah lembut. Dia berkata, "Ya anakku, biarlah air matamu mengalir. Biarlah air matamu mengalir. Aku memahami isi hatimu. Aku melihat akan kepahitanmu. Aku melihat akan hatimu. Akulah keadilan dalam hatimu dan ketulusan hatimu untuk memutuskanmu, mengadilkanmu. Di dunia ini tidak ada orang yang berkata yang adil bagimu, tetapi Tuhan berkata, karena meneguhkanmu, karena ketulusan hatimu dan kebenaranmu. Allah berkata, akulah yang membela perkaramu. Aku melihat Allah, melihat hati yang remuk. Hati yang remuk kembali disatukan. Allah memenuhkan kasih pada hati ini dan memberikan semangatnya kepada hati ini. Tuhan memberikan kebaikan kembali dipenuhkan pada hati ini. Allah berkata, aku memberikan hati yang baru bagimu. Hatimu yang dulu telah remuk, aku melihat, aku memberikan hati yang baru bagimu. Dan hati ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan pengharapan, dan hati ini penuh dengan kasih sukacita. Anakku, masa yang lalu aku pasti akan membela perkaramu. Sesungguhnya orang yang hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Anakku, jangan untuk membela diri, tidak perlu membela dirimu untuk dirimu sendiri, tidak perlu melawan demi keadilanmu sendiri. Pasti orang jahat akan terjatuh dalam lubangnya. Kembali Allah berkata, aku adalah Allah yang adil, aku adalah hakim yang adil, aku akan membela perkaramu dan aku akan mengambil segala kepahitan darimu dan memberi kehidupan baru kepadamu, memberi hati yang baru bagimu. Berlindunglah kepadaku ya anakku, agar aku yang menjadi hakim atasmu dan membela perkaramu. Aku mengasihimu, aku mengasihimu. Allah mengasihi kita setiap orang. Tuhan, keselamatanmu telah datang. Keselamatanmu telah datang. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara semua, walaupun kamu masih dalam kesusahan, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, keadilannya telah datang. Keadilan datangnya. Seperti Daud, di dalam kesesakan dia tetap mendeklarasikan hendak bersyukur kepada Allah karena keadilan dan memazmurkan bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan akan menyertaimu. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa untuk memuji Allah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau satu-satunya keselamatanku. Jehoshua, Jehoshua. Mình là lời thao khao
Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Seperti tadi di nyanyi lagu pujian, Tuhan aku berlindung kepadamu. Tuhan engkaulah keselamatanku. Mohon engkau selamatkan aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ayat ini, Mazmur, sangat penting bagi kita. Dimulai dari berlindung. Apa itu berlindung? Yaitu pada saat kamu menghadapi orang pengejaran atau menghadapi kesesakan, dalam menghadapi bahaya, kamu terus berlari mengarah kepada Allah. Masuk di dalam Allah, di hadapan Allah, seperti kamu di dalam hutan kamu dikejar oleh beruang. Sesungguhnya di mana banyak orang, tempat perlindungan, kamu akan lari dari tempat itu untuk berlindung. Ini adalah berlindung. Berlindung melepaskan kamu dari kesesakan, masuk di dalam tempat yang aman. Itu adalah berlindung. Kita berlindung kepada Allah. Baik kamu di rumah, di kantor, atau di tengah-tengah masyarakat. Bagi kita pribadi, kita pun ada disalahkan orang. Atau kita seperti dikejar oleh orang. Apa yang harus kita lakukan? Kita punya Allah. Kita berlindung kepada Allah, di hadapan Allah, berdoa, dan juga percaya pengadilan Allah. Kita harus demikian datang di hadapan Allah, percaya kepada Allah, keadilannya pasti ditegakkan. Ini adalah lapis kita pribadi di dalam masyarakat negara. Negara bermasalah, seperti kita menghadapi pencemaran air yang di Fukto atau di Jepang itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus marah? Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan demikian? Kita tidak bisa berlindung kepada orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita percaya Allah yang berkuasa pada atas segala sesuatunya. Bumi adalah ciptaan Allah. Sumber air juga ya harus dilindungi. Samudra raya juga harus dilindungi. Tetapi pada saat perkara ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berlindung kepada Allah. Kita percaya walaupun dari lapisan Allah, Allah berkuasa. Di lapisan negara, Allah berkuasa. Kita percaya kepada Allah. Mari bersama kita pejamkan mata. Untuk kepribadianmu, keperluan dirimu sendiri, dan juga untuk keperluan seluruh dunia. Mohon keadilan Tuhan ditegakkan, agar kehendak Allah digenapi. Kita, negara kita, umat rakyat kita pun harus berlindung kepada Allah. Mari kita pejam mata, kita bersama berdoa. Curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Ya Allahku, aku datang di hadapanmu, aku berlindung kepadamu. Suara hati kami curahkan kepadamu. Saudara semua, beritahu Tuhan keperluanmu.
Mari kita bersama ikuti nyanyian ini. Yehoshua, Yehoshua， 我信心要坚强，自己唯一的选择。Yehoshua， Yehoshua， 莫名而将来就靠耶和华。Tuhan, aku dengan segala bangsa-bangsa untuk berlindung kepadamu. Tuhan, Engkau tahu akan keadaan hatiku. Engkau tahu keadaan di dunia ini. Tuhan, kami hanya memandang kepadamu. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau yang melakukan keadilan. Engkau dengan keadilan yang berbuat jahat. Engkau membiarkan kejahatan menimpa kepalanya sendiri. Tuhan, kami percaya pengadilan-Mu yang adil. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon Roh Kudus meletakkan firman Allah di dalam hati saudara-saudari kami, agar kami percaya dan juga demikian kami lakukan. Di dalam setiap menghadapi kesusahan, kami berlindung kepadamu, berdoa padamu. Engkaulah yang memberikan keadilan pada kami dan keadilan pada tubuh kami, dan terus berkembang dan juga di dunia ini, karena Engkau Tuhan, Engkau Allah yang adil. Kami percaya padamu, kami bersandar kepadamu, berlindung kepadamu. Pada semua saudara-saudari kami perlukan, Engkau pasti akan menjaga, Engkau pasti akan melindungi. Kami berterima kasih. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua. Kiranya Allah meneguhkan keadilan bagimu. Yang mengejarmu, biarlah dikejar oleh Allah. Tuhan memberkatimu dan memberimu, dan memberkati hari ini, besok, setiap hari. Di dalam 2 hari ini, walaupun kita ada topan, tapi Tuhan tetap melindungimu dengan damai sejahtera. Allah menyertaimu, dan mohon Tuhan melindungi dunia ini damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.